Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang ada di luar tubuh kita, semuanya yang mengatur, mengurus adalah Allah.
Yang kedua, untuk mengingatkan pribadinya dan keluarga jemaah sekalian, mari kita sediakan waktu untuk mengecas iman dan takwa kita. Sehingga dengan iman dan takwa itu, secara pribadi kita menghadapi persoalan selalu dimudahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara kenegaraan, secara bangsa, dengan iman dan takwa itu, negara itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada saat sekarang tanggal 16 dan besok tanggal 17 Agustus adalah merupakan hari kemerdekaan Indonesia, di mana negeri Indonesia memperoleh nikmat yang besar. Dengan kemerdekaan itu, negara ini bisa mengatur masyarakatnya, bisa mengurus masyarakatnya, bisa memberikan berbagai pelayanan-pelayanan kepada masyarakatnya yang sebelumnya mengalami penjajahan selama lebih 350 tahun. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang pilar-pilar baik dan buruknya negara, agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa negara kita pernah merdeka dan sekarang menjalaninya. Moga-moga tidak terkena fitnah seperti negara yang lain, yaitu Bangladesh yang negaranya juga tidak seperti negara Palestina yang masih dalam konflik peperangan, yang ketika konflik ini ada penjajah yang datang tapi masyarakatnya nggak kompak, masih ada faksi-faksi tapi masih belum ada kesatuan. Berbeda dengan negeri Indonesia dulu, ketika negeri Indonesia diawali dengan Sumpah Pemuda yang itu menyatukan bahasa, menyatukan suku, menyatukan ras, lalu dilanjutkan dengan persatuan pemimpin untuk menyatukan konsep. Bahkan ketika menyatukan konsep itu, mereka sepakat bahwa pilarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika pemimpin sudah kompak dan sepakat pilarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka ini sebenarnya sebagai penunda datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat di dalam ayat Al-Quran disebutkan, walau anna ahlal qura, ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan pintu barakah baik dari langit maupun dari bumi. Ada kelapangan, ada kemudahan, ada kelonggaran yang diberikan negeri kepada negara Indonesia ini saat pemimpinnya kompak. Kalau pemimpinnya kompak, maka rakyatnya akan mengikuti. Karena pemimpin itu adalah merupakan perumpamaan gambaran rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya akan baik. Kalau pemimpinnya menjadi teladan, rakyatnya menjadi baik. Tapi kalau pemimpinnya rusak, maka rakyat pun juga menjadi rusak. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa fasadul rakyat fi fasadil dulur. Rusaknya rakyat itu disebabkan karena rusaknya pemimpinnya. Ketika pemimpinnya adil seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, maka rakyatnya juga aman, rakyatnya juga bersatu. Bahkan digambarkan dalam biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan antara domba sama serigala tidak memakan domba, karena imamnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada karomah yang ditunjukkan oleh Allah karena pemimpinnya adalah imamun adilun yang doa mustajab, yang doanya mustajab, yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya para jemaah sekalian, pilar pertama kalau ingin masyarakat itu baik adalah pemimpinnya harus pemimpin yang adil. Pemimpinnya adalah pemimpin yang melayani unsur umatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-imam murabi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam itu seperti pengembala, ra'i. Yang pembalaan itu membutuhkan air atau membutuhkan rumput, maka dia menyediakan air dan menyediakan rumput, bukan mengambil airnya gembala, bukan mengambil rumputnya gembala untuk dijual, tapi dia menyediakan kebutuhan rakyatnya, bukan kemudian menjual apa yang diperlukan oleh rakyatnya. Ini indikator di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani urusan rakyatnya, bukan melayani partainya, bukan melayani negara asing, tapi pertama dan utama adalah melayani rakyatnya. Karena Rasul bersabda, al-imam ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Yang kedua, para jamaah sekalian, baiknya pemimpin ini nanti akan dikendalikan oleh intelektualnya, baik intelektual dalam bidang agama
dan tidak cinta kekuasaan, maka kata Imam Al-Ghazali, negara itu akan menjadi negara yang baik. Sebaliknya, kalau kemudian ulamanya, intelektualnya dikuasai oleh cinta dunia dan cinta kekuasaan, maka negara itu juga akan rusak. Sebagaimana kata beliau dalam kitab Ulumuddin, wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya pemimpin itu karena rusaknya ulama. Wa fasadul ulama bi istirahil bil mali wal jah. Dan rusaknya ulama karena dikuasai cinta harta dan cinta jabatan. Para jemaah sekalian, maka untuk membangun pilar-pilar masyarakat itu supaya menjadi masyarakat yang besar, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang kokoh, maka yang pertama yang dilakukan adalah membangun rakyatnya menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa. Siapa yang bertanggung jawab membangun rakyat yang beriman dan bertakwa? Yaitu para intelektualnya, yaitu para ulamanya. Tapi syaratnya yang bisa membangun ini adalah ulama-ulama akhirat. Ulama-ulama yang kepentingannya itu adalah untuk ridhonya Allah, untuk kebaikannya umat Nabi, bukan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kalau ini negara kita ini baik, memang indikatornya adalah apakah ulama-ulama akhirat sudah mulai bermunculan di dalam negeri kita ini. Kalau ulama akhiratnya sudah bermunculan, maka mereka akan memperbaiki ulama dunia, akan memperbaiki intelektual yang tentunya atau yang haus kekuasaan. Karena yang bisa menyadarkan orang yang keduanya bukan orang yang keduanya. Orang yang menyadarkan orang keduanya adalah orang yang tidak keduanya. Karena dia tahu bagaimana cara melepaskan diri dari cinta dunia dan cinta kekuasaan. Karena pada jemaah sekalian, dalam hadis yang juga disebutkan, salah satu penyakit yang membuat negara itu bisa hancur, termasuk umat Nabi yang jumlahnya besar itu hancur, disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu karena penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Artinya takut mati tidak ada keberanian untuk menyampaikan kebenaran, tidak ada keberanian untuk menegakkan kebenaran, tidak ada keberanian untuk memperbaiki keadaan dengan segala konsekuensi. Makanya para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, moga-moga negeri Indonesia ini tetap menjadi negeri yang merdeka, negara yang terus-menerus memperbaikinya sehingga menjadi contoh peradaban bagi peradaban negara yang lain. Yang sekarang ini di dunia internasional, salah satu negara yang masih bertahan dan masih berproses membangun termasuk adalah negeri Indonesia yang kita tempati. Moga-moga Allah berkenan menolong negeri ini, negeri yang menjadi tempat lahir kita, negeri yang menjadi tempat kerja kita, negeri yang menjadi tempat kita membangun di dalamnya untuk anak-anak cucu kita. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang berperan serta untuk membangun negeri ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik, yang pemimpinnya baik, masyarakatnya baik, ulamanya baik, pengusahanya baik, dan para militernya dan polisinya baik-baik. Kalau semuanya ini baik-baik para jemaah sekalian, beriman dan bertakwa, maka negeri ini akan dijadikan, diberikan barokah baik dari langit maupun dari bumi. Moga-moga Allah berkenan mendengar permintaan kita pada khutbah kali ini. Moga-moga Allah menyetujui dan meridhoi apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatil hakim wa nafa'ani wa lakum bi dzikril hakim wastaghfiruhu li wa lakum innallaha ghafurur rahim.
wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna Indonesia baldatan thayyibatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan bima tajri fiha ahkamuka ya Allah wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah yang bil adli wal ihsan wa ita'i dzurba wa yanha